Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mustafa, mahasiswa Magister Sains Ilmu Ekonomi, konsentrasi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tesis saya yang berjudul Pengaruh Jumlah Anak Terhadap Pencapaian Pendidikan di Indonesia. Pertama adalah latar belakang. Ada beberapa poin dalam latar belakang ini. Yang pertama yaitu pentingnya modal manusia, yang mana menjadi kunci utama dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Kualitas modal manusia itu berperan dalam peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Adapun modal manusia di Indonesia sendiri hanya sebesar 0,534 yang menempati urutan 87 dari 157 negara yang disebabkan oleh adanya 4,2 juta penduduk yang keluar dari partisipasi sekolah setiap tahunnya. Tentunya ini menjadi tantangan sendiri dan membutuhkan kajian dalam memahami faktor apa saja yang mempengaruhi capaian pendidikan. Dalam hal ini, saya menggunakan faktor jumlah anak sebagai determinan dari pencapaian pendidikan. Mengacu pada penelitian Rosenberg tahun 88 dan 90 yang mendapatkan hasil di mana jumlah anak yang tinggi akan berakibat pada partisipasi sekolah yang rendah. Di Tiongkok, penelitian yang dilakukan oleh Wang dan Bai juga mendapatkan hasil yang sama, yaitu efek negatif jumlah anak sudah terlihat sejak era dinasti Qing. Di Taiwan juga mendapat hasil yang sama, di mana semakin banyak anak, maka semakin kecil peluang untuk menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi. Di Indonesia sendiri, eh, penelitian serupa telah dilakukan oleh Maralani tahun 2008, yang mendapatkan hasil di mana keluarga yang lebih kecil cenderung memberikan pendidikan yang lebih tinggi. Hasil yang berbeda ditemukan di negara maju seperti Norwegia, US, dan Swedia, yang mendapatkan hasil tidak adanya hubungan yang signifikan antara jumlah anak dan pendidikan. Hal ini disebabkan karena keluarga di negara maju memiliki kapasitas ekonomi dan budaya pengasuhan yang lebih mendukung. Penelitian sebelumnya seringkali hanya melihat usia 16 sampai 19 tahun, yang mana belum mencerminkan capaian pendidikan yang lebih tinggi. Adapun penelitian ini menggunakan data Sosnas untuk individu usia 25 tahun ke atas yang lebih representatif dalam pencapaian pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan IV baru berupa komposisi anak untuk validitas yang lebih baik. Kemudian ada rumusan masalah. Indonesia menghadapi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia, tercermin dari Sekolah Indeks Modal Manusia sebesar 0,534 yang menempati urutan 87 dari 157 negara. Tingginya angka putus sekolah sekitar 4,2 juta siswa per tahun menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kualitas SDM dan menjadi hambatan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih maju. Pembatasan pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu komponen yang berpengaruh terhadap pembangunan sumber daya manusia, khususnya melalui peningkatan pendidikan. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh jumlah anak terhadap pencapaian pendidikan di Indonesia. Tujuannya yaitu untuk menganalisis bagaimana pengaruh jumlah anak terhadap pencapaian pendidikan di Indonesia. Hanya ada kerangka empiris. Pembangunan tidak hanya lagi diukur melalui pertumbuhan penduduk, maaf, diukur melalui pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut dapat terhambat oleh pesatnya pertumbuhan penduduk. Pemikiran ini berakar dari teori Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang eksponensial akan menekan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar karena sumber daya tumbuh secara terbatas. Rosenberg menunjukkan bahwa jumlah anak memiliki hubungan yang negatif dengan partisipasi sekolah. Begitu juga dengan penelitian selanjutnya di tahun 90 dengan menggunakan IV juga mendapatkan hasil yang konsisten. Studi serupa dilakukan di Cina oleh Wang dan Bai yang menemukan bahwa peningkatan jumlah anak berhubungan negatif dengan lama sekolah. Sementara itu di Asia Tenggara oleh Maralini dan Putaran juga mendapatkan hasil bahwa adanya trade-off antara kuantitas dan kualitas anak dalam konteks pendidikan. Pertumbuhan keluarga yang besar dapat menurunkan pendapatan per kapita karena meningkatnya beban konsumsi sehingga mengurangi investasi untuk pendidikan anak. Selain itu, dalam keluarga besar, orang tua cenderung kesulitan membagi waktu dan perhatian yang berdampak pada kualitas perawatan. Baliknya, keluarga kecil memungkinkan alokasi perhatian dan sumber daya yang lebih optimal. Meskipun banyak penelitian menemukan adanya hubungan yang negatif jumlah anak dan pencapaian pendidikan, namun studi negara maju mendapatkan hasil yang berbeda, yaitu tidak signifikan. Hal ini
dikarenakan karena adanya kondisi ekonomi dan sosial yang lebih stabil, sehingga keluarga mampu menanggung biaya pendidikan meskipun memiliki anak yang lebih banyak. Oleh karena itu, konteks negara berkembang tetap menjadi fokus yang penting dalam studi ini. Penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan seperti usia sampel yang terlalu muda untuk menangkap jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Penilaian ini menggunakan batas usia 25 tahun ke atas sesuai dengan standar BPS dan World Bank. Selain itu, untuk mengatasi endokrinitas variabel jumlah anak, digunakan IV berupa komposisi anak yang dinilai lebih valid dibandingkan dengan IV anak kembar yang telah dikritik dalam beberapa studi sebelumnya. Kemudian ada data. Data penelitian ini menggunakan data Susenas yang dengan individu yang berstatus sebagai anak dengan kepala rumah tangga dari tahun 2019 sampai 2022. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan OLS yang mengacu pada Rosenzweig, Maralani, dan Zhong. Model di atas merupakan model penelitian dengan metode LS di mana di mana pen ini adalah pendidikan, Y adalah jumlah anak yang telah diuji dengan dan X adalah variabel kontrol. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa jumlah anak itu merupakan endogen, maka perlu adanya uh, instrumental variabel untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini peneliti menggunakan IV berupa komposisi anak yang mengacu pada penelitian Conley dan Glover dan Seals untuk mendapatkan prediksi jumlah anak yang lebih oksigen. Hasil yang pertama adalah statistik deskriptif. Pada variabel dependen berupa tahun lama sekolah, memiliki rata-rata sebesar 11,52. Artinya rata-rata individu dalam penelitian ini hanya menempuh pendidikan sampai jenjang sekolah menengah atas. Selanjutnya pada variabel independen berupa anak, memiliki rata-rata sebesar 2,37. Artinya sebagian besar rumah tangga sudah aware terhadap KB. Nah, sebelum melakukan analisis dengan OLS, diperlukan adanya uji asumsi klasik atau uji Gauss-Markov. Yang pertama adalah linear in parameter. Dalam penelitian ini, beta 0 dan beta 1 adalah parameter yang bersifat linear. Dengan struktur tersebut, model tidak mengalami pelanggaran terhadap asumsi linearitas, sehingga estimasi OLS dapat dilakukan. Yang kedua adalah random sampling. Penelitian ini menggunakan data susunan dari PPS yang dikumpulkan dengan metode stratified multistage random sampling dan cluster sampling. Metode ini memastikan setiap rumah tangga mempunyai peluang terpilih yang sama, sehingga hasil regresi sah dan mewakili populasi. Yang ketiga adalah no perfect multicollinearity. Dalam hal ini, peneliti menggunakan uji Fifth, yang mana nilainya eh, pada seluruhan variabel di bawah 10, yang menunjukkan tidak ada masalah multicollinearitas dalam model penelitian ini. Keempat adalah zero conditional mean. Dalam model ini terdapat indikasi pelanggaran berupa omitted variable bias, yaitu salah satu faktor dalam error berkaitan dengan jumlah anak, sehingga diperlukan IV untuk mengatasi masalah ini. Yang kelima adalah homoscedasticity dengan menggunakan uji bersebagian. Hasilnya mendapatkan bahwa probabilitas chi-square di bawah 0,05, artinya variance error tidak konstan atau terdapat masalah heteroskedastisitas pada model penelitian ini. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif berupa penggunaan robust standard error. Kemudian ada uji hipotesis dengan OLS. Dari hasil tersebut bisa diketahui bahwa jumlah anak berpengaruh secara negatif dan signifikan secara statistik terhadap tahun lama sekolah dengan koefisien sebesar 0,341. Artinya setiap penambahan satu anak akan mengurangi tahun sekolah sebesar 0,341 tahun atau 4 bulan dengan asumsi variabel lain nilainya konstan. Kemudian kemudian ada uji TSLS. Didapatkan bahwa variabel komposisi anak, maaf, variabel komposisi anak berpengaruh secara positif dan signifikan secara statistik terhadap jumlah anak. Selain itu diketahui juga nilai F T sebesar 218,82 yang lebih besar dari pada 10. Artinya instrumen variabel berupa komposisi anak memenuhi asumsi relevansi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, pada asumsi kedua berupa validitas instrumen ini, instrumen kami merujuk pada penelitian Conley dan Glover dan Seals.
di mana mereka menemukan bukti bahwa komposisi anak tidak berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian pendidikan anak. Berdasarkan hasil tersebut, maka analisis dengan TSLS bisa dilakukan. Dari hasil uji two stage dengan IV, ditemukan bahwa variabel jumlah anak berpengaruh secara negatif dan signifikan secara statistik terhadap tahun lama sekolah. Selain itu, ditemukan adanya perbedaan berupa koefisien TSLS yang lebih besar daripada OLS, yang menunjukkan bahwa bias estimasi pada OLS tidak terlalu besar. Dan adanya kemudian robustness check. Untuk menguji sejauh mana hasil estimasi itu tetap konsisten. Bisa dilihat bahwa dari robustness check, variabel jumlah anak tetap konsisten dari metode OLS, TSLS, hingga TSLS yang dibagi dengan sampel laki-laki dan sampel perempuan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Baker dan Lewis yang menyatakan bahwa terdapat trade-off antara jumlah anak dan kualitas anak yang dimiliki. Semakin banyak jumlah anak yang dimiliki, maka semakin besar biaya yang dialokasikan dalam investasi untuk meningkatkan kualitas anak. Begitu juga dengan penelitian Lee yang mendapatkan hasil korelasi yang negatif antara jumlah anak dan tahun lama sekolah per anak. Terlebih bagi orang tua yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Para orang tua seringkali mengurangi investasi pada anak pertama untuk dialokasikan pada anak-anak yang berikutnya. Semakin banyak jumlah anak yang dimiliki, semakin banyak juga investasi anak pada urutan awal yang dikorbankan. Menurut Blabeck, efek negatif dari jumlah anak lebih besar terhadap keluarga yang memiliki status sosial yang lebih rendah. Fenomena ini terjadi di India, di mana anak-anak yang memiliki jumlah saudara yang lebih banyak dan tinggal di pedesaan dengan kondisi ekonomi yang lemah relatif memiliki pendidikan yang lebih rendah. Apabila orang tua ingin memaksakan memiliki anak yang berpendidikan layak, maka mereka harus mengorbankan waktu luang mereka untuk bekerja lebih banyak. Namun sayangnya, penyesuaian ini tidak tepat bagi orang tua yang memiliki pendidikan yang rendah. Hasil Sebenarnya adalah eh, hasil estimasi dengan metode TSLS menggunakan IV berupa komposisi anak mendapatkan hasil yang konsisten terhadap hasil estimasi dengan OLS. Hasil ini sejalan dengan Conley dan Glauber yang menggunakan komposisi anak sebagai IV. Keluarga yang memiliki anak dengan jenis kelamin yang sama memiliki kecenderungan untuk menambah anak lagi. Fenomena ini sering terjadi di kalangan keluarga yang beretnis Asia dan Hispanik. Selain itu, ditemukan juga adanya perbedaan TSLS dan OLS, yang mana bisa dijelaskan melalui pendekatan latte atau Local Treatment Average Effect, di mana OLS mengestimasi pengaruh jumlah anak terhadap tahun lama sekolah di seluruh populasi, sementara TSLS mengestimasi eh, pengaruh jumlah anak terhadap tahun lama sekolah khusus untuk anak-anak yang berada dalam keluarga yang menambah anak akibat pengaruh dari komposisi gender. Dengan demikian, hasil TSLS jauh lebih besar dibandingkan OLS, menunjukkan bahwa dampak jumlah anak terhadap pendidikan saudara paling kuat terjadi di keluarga yang memiliki preferensi jenis kelamin anak yang berbeda. Simpulan. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu hasil estimasi mendukung hipotesis yang diajukan, yaitu terdapat pengaruh negatif dan signifikan pada variabel jumlah anak terhadap pencapaian pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah anak yang dimiliki, maka semakin lemah atau berkurang suatu keluarga untuk memberikan fasilitas pendidikan yang lebih tinggi untuk anak-anaknya. Selanjutnya ada keterbatasan, di mana terdapat variabel yang berpengaruh terhadap pencapaian pendidikan yang belum dimasukkan ke dalam model, seperti kemampuan kognitif masing-masing individu. Yang kedua, pencapaian pendidikan dalam penelitian ini hanya diukur dari tahun lama sekolah, sehingga belum bisa melihat pengaruh kausalitas antara jumlah anak terhadap pencapaian pendidikan secara multidimensional. Yang ketiga, eh, keterbatasan ini disebabkan karena adanya keterbatasan pada ketersediaan data yang dimiliki, sehingga informasi yang dibutuhkan untuk analisis lebih dalam dan menyeluruh tidak dapat sepenuhnya diperoleh dan dimanfaatkan dalam penelitian ini. Yang terakhir adalah implikasi penelitian. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan penelitian dan tambahan literatur dari penelitian sebelumnya dengan tema yang serupa. Sementara keterbatasan dalam penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk perbaikan penelitian selanjutnya.
Dua, adanya hubungan yang negatif antara jumlah anak dengan pencapaian pendidikan menunjukkan bahwa struktur keluarga berperan penting dalam menentukan pendidikan yang optimal, sehingga perlu adanya kesadaran untuk menentukan jumlah anak yang ideal. Yang ketiga, upaya peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan sebaiknya tidak hanya fokus pada penyediaan sarana dan prasarana pendidikan saja, melainkan juga mempertimbangkan kondisi demografis masyarakat melalui edukasi untuk mengikuti program keluarga berencana. Demikian tesis saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.